Cuma modal 35.000 bebas sulam selamanya, tapi jarang petani yang mau. Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh geng. Kali ini di hari ke-7 setelah tanam ya guys ya, atau 7 HST tanam padi kita Impari 32 dan juga Cibatu 06. Kita kali ini mau melakukan ini guys ya, penyampaian bukan insektisida tapi lebih ke pupuk guys ya, pupuk cair atau bisa pakai ini mereknya Randek. Ini bantuan dari kelompok tani, sudah 2 musim belum habis guys ya. Nah kita pakai lagi, atau bisa juga kalau punya dananya bisa beli itu NPK cair guys, fungsinya untuk memperbanyak anakan padi atau ini paling enggak biar cepet hidup guys ya padinya ya. Ini sudah hidup, cuman kalau kita semprot pakai pupuk mudah-mudahan bisa cepet tambah sehat ya guys ya, kayak gitu. Nah ini juga kita tambahin apa namanya MKP. Sebenarnya untuk pupuk juga dia nih waktu aplikasinya nggak harus di awal ya guys ya. Kalau MKP itu sebenarnya mendekati masa-masa dia mau bunting kayak gitu nah guys. Kalau di awal tanam ini harusnya pakai Ultradap itu guys ya, biar banyak anakannya juga. Untuk pupuk cairnya tadi seperti tadi guys ya, cukup 1 tutup botol. Kalau misalnya banyak juga bisa ditambahi 2 tutup untuk 1 tangkinya, cuman 1 tutup itu sudah oke guys. Nah ini padinya kan masih agak kuning guys ya, karena kemarin di bibitnya juga dilakukan pemupukannya cuman sekali, jadi bibitnya agak kuning. Nah ini makanya Mimin spray pakai ini ya, pupuk cair biar dia cepat hidup dan cepat beranak kayak gitu guys. Karena Impari 32 itu kan sebenarnya anakannya sedikit guys. Setelah di ini tinggal seperti biasa ya guys ya, tinggal diaduk-aduk, langsung kita tuangkan ke sprayernya. Nah cuman seperti itu aja guys ya. Kenapa nggak pakai insektisida atau pestisida yang lain? Karena di awal ini dari 0 sampai 10 itu biasanya masih belum ada penyakitnya guys. Ada caper 1-2 tapi itu dia biasanya dia masih nelor guys ya. Jadi kalau mau lakukan perawatan untuk penyemprotan untuk hama atau misalnya insektisidanya yang sistemik atau yang racun kontak, itu biasanya di hari ke-10 sampai ke-15 guys. Karena misalnya kayak gini perhitungannya guys ya, kalau caper itu kan netesnya 6 sampai 7 hari guys ya. Kalau dia di awal tanam itu biasanya belum ada. Nah adanya itu kemarin Mimin sudah ini melakukan penyampaian yang pakai ini apa namanya pupuk cair, itu sudah ada mulai kelihatan 1 atau 2 di 1 kotak atau di 1 petak sawah ya guys ya. Artinya enggak terlalu banyak. Nah itu kan artinya telurnya juga enggak terlalu banyak kalau covernya itu enggak banyak kan. Nah dan netesnya itu kan 6 sampai 7 hari. Jadi kalau dia netes di hari telur di hari ke-7, berarti kan nanti di hari ke-15 baru dia netes. Nah makanya untuk penyampaiannya itu kita spray di hari ke-10 sampai ke-15 saja, itu kita mengurangi intensitas penyampaiannya, juga menghemat obatnya juga ya guys ya. Karena nanti misalnya kita gencar-gencarkan kalau waktu di ini mendekati usia 15 hari sampai ke atas itu biasanya rentan penyakitnya kayak gitu guys. Kalau untuk di awal-awal ini masih belum. Ini padinya tanamnya rapet banget guys ya, seperti yang kita bahas kemarin itu jarak tanamnya cuma 1 jengkal, itu rapet banget atau sekitar 20 cm. Itu kalau normalnya kan itu 25 sampai 30 cm ya gitu guys ya. Baik yang Cibatu, karena Cibatu kemungkinan anaknya banyak, kalau yang 32 itu anaknya sedikit, jadi kita tanamnya agak rapet guys. Tapi ya itu ya kelebihan dan kekurangannya. Kalau rapet itu hamanya lebih banyak lah guys ya, jadi kita harus lebih sering melakukan penyampaian gitu.
Kalau kemarin itu waktu rame-ramenya penyakit Sundep itu, Mimin lakukan penyampaian itu sekitar 5 hari sekali guys ya, 5 hari sekali. Itu mulai dari hari ke-15 kayaknya juga ya, 15 atau 10 kayak gitu, nah sampai ke hari ke-60 kayak gitu. Setelah itu kan nggak terlalu banyak penyakitnya, paling walang sangit aja kayak gitu guys. Jadi alhamdulillah waktu kemarin panennya juga bagus kayak gitu guys ya. Cuman sekarang ini kita lihat kayaknya nggak terlalu banyak penyakitnya guys ya, penyakitnya nggak terlalu kelihatan. Jadi mudah-mudahan kita nanti nggak terlalu sering melakukan penyepraian kayak gitu aja. Nah untuk sekarang ini cukup dengan pupuk cair yang kita spray, dan ini juga alhamdulillah padinya hidup guys ya, dan nggak ada yang ini apa namanya, nggak ada yang sulam-sulam. Nah itu dia yang mau dibahas gimana ya, sulam-sulam atau misalnya padinya mati kita tanami lagi kayak gitu kan ya. Nah itu nggak ada alhamdulillah. Ini Mimin sudah ini jalan lambat, kita liatin sambil ngeliatin kalau ada mati, ternyata nggak ada guys ya. Nah kayak gitu. Bagaimana caranya biar nggak sulam-sulam? Nah ini sebenarnya semua petani itu sudah tahu guys ya, ini maaf ngomong sudah tahu. Mimin ini juga menyampaikan hal yang sudah tahu sama orang. Banyak yang sudah tahu tapi rata-rata jarang yang mau kayak gitu nah guys ya. Padahal murah juga apa namanya, ongkosnya atau kosnya itu enggak terlalu mahal, paling kita cuma butuh 35.000 dan itu bisa kita pakai enggak sekaligus ya kayak gitu guys ya. Misalnya ini kita kan cukup beli ini guys, apa namanya, yang kita pakai agar tidak sulam-sulam itu sebelum kita tanam lahan persawahannya itu kita spray dulu dengan obat keong guys, atau racun siput ya. Racun siput itu kan harganya kalau yang kemarin Besnoid 60 WP itu sekitar 35.000 yang kecil ya, yang kecil. Nah itu enggak langsung kita habiskan untuk sawah seperempat ya, seperempat itu enggak habis satu bungkus guys, dihabiskan juga bagus karena langsung mati ya. Cuman Mimin biasanya enggak Mimin habisin atau Mimin sisain lah istilahnya, kita sisain 3 atau 4 sendok kayak gitu untuk nanti waktu kita ini buat semaian bibit lagi. Jadi kita nggak perlu beli waktu semaian bibit, nah belinya waktu nanti nanam kayak gitu guys ya. Nah kayak gitu, kalau kita habiskan sekaligus juga nggak masalah, itu malah lebih bagus ya guys ya. Cuman kalau mau lebih hemat ya kayak gitu, kita sisakan 3-4. Nah kita nanti pakai waktu di bibit padinya kayak gitu, biar bibit padinya nggak dimakan keong. Nah kalau setelah dispray kayak gini guys, lahan persawahannya sudah dispray dengan racun siput itu sebelum ditanam, insya Allah mudah-mudahan padinya itu nggak kemakan siput karena siputnya sudah mati semua kayak gitu guys ya. Dan lagi Mimin pesankan lagi untuk airnya itu jangan terlalu tinggi guys ya. Kalau di awal tanam itu airnya jangan terlalu tinggi, cukup 1 ruas jari aja ya, 1 ruas jari itu sudah cukup, sudah oke guys. Kalau mau dikasih air biar enggak tumbuh ini rumput ya, rumputnya biar enggak merajalela, itu 1 ruas jari itu sudah oke. Itu dia masih bagus, bisa beranak dan enggak asem-aseman atau istilahnya enggak tegenang terus kayak gitu guys ya. Nah itu jadi airnya cukup segitu, atau bisa juga kalau misalnya lebih ini, kalau lebih ekstrim lagi dikeringin sekalian guys, dikeringin sekalian. Nah, nanti kalau misalnya tumbuh rumput dispray dengan racun rumput seperti Lindomin atau ini ya, ada yang mahal itu apa namanya, Mimin lupa juga, Noplek apa-apa kayak gitu nah guys ya. Nah itu mahal obat namanya, obat rumputnya, racun rumputnya, tapi padi masih oke kayak gitu guys ya. Kalau yang murah ya itu tadi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi mengucapkan matur nuwun.